Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu pada pelajaran IPA ya. Nah, kita masuk ke materi jaringan. Jaringan itu kemarin apa? Kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan pada hewan ini terdapat jaringan epitel, otot, tulang, ikat, darah, saraf, dan lemak. Sedangkan pada tumbuhan terdapat jaringan epidermis, meristem, parenkim, pembuluh xilem, dan pembuluh floem. Nah, kemudian pertama kita pada jaringan hewan dulu ya. Nah, jaringan epitel. Jaringan epitel itu bentuknya seperti ini ya. Nah, tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Kemudian jaringan ini berfungsi melapisi suatu permukaan organ dalam atau permukaan luar. Kemudian untuk menerima rangsangan dan tempat berbagai kelenjar. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot ini memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kemudian sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka atau tulang. Kemudian terdiri dari jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Nah, kemudian ini ada jaringan tulang dan tulang rawan sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh, kemudian melindungi alat-alat tubuh yang penting. Nah, di sini ada jaringan ikat. Nah, kita ini misalkannya menggunakan pada manusia. Kenapa pada manusia? Karena tidak jauh beda jaringan pada manusia dan hewan ya. Ini ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini sebagai pelindung atau proteksi, penunjang, dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Kemudian menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel yang sudah mati. Kemudian ini ada jaringan saraf. Jaringan saraf atau neuron. Ini menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsangan ke bagian tubuh, kemudian menyalurkan respon dari otak, mengatur kerjasama organ tubuh, dan terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Nah, jadi gini, kalau misalkan kalian ini gatal nih di kaki nih, nah otomatis kan digaruknya sama tangan. Nah, itu merupakan jaringan saraf ya. Jaringan saraf ya gitu. Kemudian jaringan darah merah. Jaringan darah merah ini mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, kalian kalau misalkan makan, nah sari-sari makanan yang kalian makan itu diangkut ke seluruh tubuh oleh jaringan darah merah ya untuk mengeluarkan energi ya. Kemudian jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan ini ada epidermis, meristem, dan sklerenkim, kemudian parenkim, ada floem xilem, kemudian ada kolenkim ya. Nah, jaringan pada tumbuhan ada epidermis. Nah, fungsinya itu untuk melindungi permukaan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian meristem. Meristem ini fungsinya melakukan pembelahan sel. Terdapat di ujung-ujung tunas, akar, daun. Kemudian parenkim merupakan jaringan dasar berfungsi untuk penyokong tubuh, penyimpan cadangan makanan, dan fotosintesis. Kemudian ada penyokong nih. Penyokong ini fungsinya penunjang bentuk tumbuhan. Ada dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kemudian ini ada jaringan floem dan jaringan xilem. Ini merupakan jaringan pembuluh. Nah, kalau xilem ini untuk mengangkut air dan mineral. Kemudian kalau floem untuk mengangkut hasil fotosintesis gitu ya. Kemudian ada organ hewan atau manusia. Ini ada otak, paru-paru, jantung, rahim, ada lambung, ada usus, ada mata, dan ada ginjal. Nah, contohnya ini ada organ di jantung ya pada manusia. Kemudian organ pada tumbuhan ini ada buah, bunga, daun, batang, dan akar. Nah, di sini ada contoh struktur organ daun. Nah, struktur organ daun itu kelihatannya tipis kan ya. Tetapi kalau kita teliti dengan
Ini yaitu ada bagian epidermis atas, kemudian ada palisade, ada spong, ada xilem phloem, ada stomata dan epidermis bawah. Ternyata di dalam daun itu seperti ini ya. Daun itu seperti ini gitu. Ini merupakan struktur organ daun. Nah, kemudian ini ada batang. Nah, batang ini ada dua macam, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Kalau batang dikotil ini ada korteks, kambium, xilem, phloem, epidermis, dan empulur. Sedangkan pada batang monokotil ada phloem, xilem, parenkim, dan epidermis. Nah, perbedaannya ini apa? Nah, kalau di batang dikotil ini ada empulur dan kambium, sedangkan pada batang monokotil ini tidak ada empulur dan kambium gitu ya. Kemudian sistem organ pada hewan atau manusia ya, ada pencernaan, pernafasan, ekskresi, peredaran darah, saraf, gerak, dan reproduksi. Sedangkan pada tumbuhan hanya ada dua, yaitu sistem pembuluh xilem dan sistem pembuluh phloem. Nah, ini ada sistem organ hewan atau manusia. Nah, ada sistem ekskresi ya. Kalau kalian itu pipis, nah kalian itu kan mengeluarkan urin. Nah, ini merupakan sistem ekskresi. Kemudian ada sistem pencernaan, ada sistem reproduksi, ada sistem pernapasan, dan ada sistem endokrin gitu ya. Kemudian ini ada limfatik ya, ada peredaran darah, ada otot, ada rangka, nirangka ya. Kemudian ini saraf ya. Nah, ini contohnya ada organ penyusun sistem pernapasan. Nah, organ penyusun sistem pernapasan itu dimulai dari hidung, kemudian ke tenggorokan, ke cabang tenggorokan, baru ke paru-paru ya. Kemudian ada sistem organ tumbuhan. Nah, pertama ada pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Nah, pembuluh xilem ini apa? Mengangkut air dan mineral dari akar hingga ke ujung daun. Sedangkan pembuluh phloem itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh organ tumbuhan, gitu ya. Ini sistem organ apa? Pada tumbuhan, begitu. Sekian ya untuk hari ini. Sampai di sini untuk penyampaian materi hari ini. Jangan lupa belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.